Selamat pagi. Kali ini saya akan mereview penggunaan MPPT Touch Fan. Di sini saya kebetulan pakai 2 unit. Mulai dari kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama ya, ini MPPT Touch Fan dimensinya lumayan besar dibandingkan dengan POMR lah, sudah kelihatan. Kelebihan dari MPPT Touch Fan yang pertama, dia memiliki dimensi LCD atau layar yang lumayan besar ya, berbeda dengan POMR seperti ini. Yang kedua, bodinya besar jadi tidak gampang panas. Selanjutnya, dia memiliki terminal sambungan yang lumayan besar. Jadi ini kemarin saya coba menggunakan kabel 25 mili juga masih masuk dengan baik. Jadi tidak susah. Selanjutnya harganya murah, pengoperasiannya juga lumayan gampang, tidak terlalu ribet. Dari beberapa kelebihannya juga ada kekurangan. Yang pertama, kalau ini kalau misalkan kita menaruhnya di tempat yang terbuka dan atasnya bocor, ini bisa berbahaya. Jadi solusinya dikasih kertas seperti ini ya. Jadi kalau kipasnya berputar, kertasnya ngangkat gitu saja. Harusnya kipasnya di samping biar lebih aman, jadi tidak terkena air. Untuk display sebenarnya sudah tidak jadi masalah, karena di sini sudah ada tampilan ya. Di sini display kalau touch fan ada tanggal, tahun, jam, ada tegangan input PV, ada tegangan baterai, ada arus chargingnya, ada, dan juga ada total dalam sehari mendapatkan berapa kilowatt juga ada. Nah, cuman kekurangannya tidak ada tampilan daya yang dipakai, bukan daya yang dipakai, daya yang dihasilkan pada saat charging. Jadi hanya nampilkan arus sama tegangan aja begitu. Selanjutnya untuk cara pengoperasiannya, kemarin banyak teman-teman yang kurang mengerti pada saat mengoperasikannya, terutama teman-teman yang menggunakan baterai LiPo 4, banyak yang error katanya. Jadi begini, pada saat kita menggunakan MPPT Touch Fan dan kebetulan kita menggunakan baterai LiPo 4 dengan tegangan 48, kita pastikan dulu tegangan baterainya itu menggunakan berapa sel di dalam. Jadi dia bukan peak tapi tegangan maksimal baterainya berapa, 54 atau 60 kah? Karena di baterai LiPo itu ada yang 15 sel dan ada yang 16 sel. Sedangkan untuk MPPT Touch Fan itu memang didesain untuk 16 sel untuk program bawaannya. Coba kita masuk ke menu program ya. Nah, di sini kalau kita buat auto, nah baterai tipe di sini saya menggunakan user. Kenapa? Karena baterai LiPo yang saya pakai itu hanya 15 sel. Kalau kita menggunakan baterai tipe dengan di sini LiPo 4, saya pastikan pasti error nanti. Kenapa? Karena untuk pilihan tipe baterai LiPo 4 di situ menganggapnya baterainya itu 16 sel. Sehingga kalau kita menggunakan baterai 15 sel pasti overcharging dan BMS baterainya bisa memprotek seperti itu. Yang kedua, yang selanjutnya kita harus men-setting batas maksimal chargingnya berapa, floating chargingnya berapa, seperti itu. Coba kita masuk ke menu function, menu advanced setting. Nah, ini up. Nah, tuh terbalik ya passwordnya. Down. Up. Yes. Nah, begitu kita sudah masuk ke advanced setting, pastikan baterai tipe untuk pengguna LiPo 4 yang 15 sel. Pastikan di sini kalau kita ganti. Nah, ini akan ada banyak pilihan. Ini float, gel,
sel dan LiPo 4. Nah, begitu kita memilih LiPo 4, sedangkan baterai kita hanya 15 sel di dalamnya yang banyak digunakan di pasaran, saya pastikan pasti error, karena LiPo 4 di sini didesain untuk 16 sel. Artinya tegangan kerjanya maksimal bisa 60 volt. Jadi untuk teman-teman kalau menggunakan baterai LiPo 4 yang sekiranya dia di dalamnya hanya tegangan kerjanya maksimal 53 volt atau 54, kita pilih user saja. Habis itu kita tekan function. Nah, ini update filet karena memang tidak tersave ya, karena sebelumnya user dan dipilih user lagi, jadi tidak bisa tersimpan. Terus untuk tegangannya usahakan jangan auto, kita pilih manual saja 48. Ini ada pilihan 48, 24. Nah, di sini 48. Nah, kita pilih 48 ya. Selanjutnya charger current ini 100%, jadi biar bisa langsung ngegas block charging. Nah, untuk kebetulan punya saya, kalau block chargingnya saya kasih di 13,2. Tinggal kalikan 4, jadinya ketemunya 52,8. Sedangkan untuk floating charging 13,1 dikalikan 4 ketemunya 52,4. Seperti itu teman-teman. Kalau ini tidak terlalu penting ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk teman-teman kalau menggunakan baterai LiPo 4 dengan tegangan kerja maksimal 53 sampai 54, saya sarankan untuk memilih di sininya user, jangan menggunakan LiPo 4. Dan tegangannya kita pilih bukan auto ya, tapi kita pilih aja 48 volt. Karena kemarin banyak teman-teman yang nggak ngerti caranya, dipilih auto, itunya LiPo 4, begitu di charging over charging, sehingga sampai protek dia, alarmnya nyala. Terus ada lagi yang kemarin teman dari mana, dari Banyuwangi kalau nggak salah, itu tegangan baterainya 24 volt, tapi sedangkan baterai voltnya di 12, udah pasti error, dia alarm over voltage. Sebenarnya bukan MPPT nya yang rusak ya, tapi salah setting saja. Seperti itu teman-teman. Kalau mau, nah di ada fitur, bukan ada fitur ya, tapi di MPPT touch fan ini ada minusnya yang juga saya tidak terlalu senang ya, tapi gak jadi masalah sih, tidak mempengaruhi sistem. Di sini ada tanggal, tahun, dan jam. Nah, kalau MPPT ini kalau dimatikan terus dinyalakan, pasti jam dan tanggalnya ini error. Kembali ke setting pertama. Nah, minusnya di sana saja. Mungkin bawaan softwarenya memang seperti itu, tidak bisa otomatis continuous ya. Jadi misalkan sekarang tanggal 24 bulan 10 2022 dengan jam segini, begitu MCB atau power supply dari baterai kita matikan, dia akan ke reset, berubah tahunnya dan jamnya juga berubah. Jadi tidak bisa ke save. Jadi minusnya di sana ya untuk MPPT ini. Tapi untuk keseluruhannya oke lah, tidak jadi masalah. Begitu teman-teman. Untuk quick setting kita bisa ngecek di sini. Untuk merubah tanggal kita cukup menekan function beberapa detik, terus masuk ke menu sistem clock, udah tinggal atur aja tanggalnya maunya berapa, jamnya berapa. Kalau sudah di save, terus tekan escape untuk keluar. Seperti itu. Ini saya menggunakan 2 unit. Ini versi lama. Bedanya di sini ya, di arus charging. Arus chargingnya di sini tidak ada koma. Kalau yang ini pakai koma. Nah, di sini ada komanya. Nah, ini ya, kelihatan ya. Di sini ada kok, tidak ada koma. Di 14 yang ini ada komanya. Nah, seperti itu teman-teman. 6,2 dan seterusnya.
Oke, sampai di sini review penggunaan MPPT Touch Fan dan cara settingnya. Kalau ada yang bingung, tanya di kolom komentar, nanti saya bales kalau lagi senggang. Terima kasih.